Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian bintang Sagittarius ya. Karir keuangan percintaan kamu ya di tahun 2023 nanti kira-kira bagaimana ya? Kita lihat versi tarot ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dikarenakan ini hanya sebuah games ya, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan. Oke ya, kita langsung saja untuk kamu Sagittarius, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu bintang Sagittarius. Sagittarius, kita ke karir dulu ya. Sagittarius 2023. Sagittarius. Sagittarius. Dan maaf kalau sedikit berisik ya, dikarenakan saya lagi di ruang tengah ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Karir Sagittarius, karir Sagittarius. Karir. Sekali lagi ya. Oke, saya lihat di sini karir kamu Sagittarius, banyak sekali orang-orang yang akan datang kepada kamu ya, untuk mengajak kerjasama ya. Saya lihatnya seperti gitu. Banyak pun ada tawaran pekerjaan yang menghampiri kamu ya, tetapi memang saya lihat di sini kamu masih agak bingung ya. Ada beberapa dari pekerjaan lama kamu yang ditawarkan balik, mungkin bos kamu ya suka dengan cara kamu ataupun bagaimana ya, sehingga dia meminta kamu balik lagi ke kantor ya. Sedangkan kamu kondisinya mau mencari pekerjaan yang bebas ya, tanpa keterikatan freelance, ataupun mungkin ya kamu jadi konten kreator atau youtuber atau selebgram ya, yang bisa jauh kamu senangi, tidak terikat, dan bisa ini lebih banyak waktu untuk diri kamu dan keluarga, seperti gitu. Saya lihat karir kamu bagus ya, kalaupun seandainya kamu bekerja sendiri pun saya lihat walaupun hasilnya masih belum nampak signifikan, tetapi setidaknya lebih baik ya. Ibaratkan kamu masih dalam tahap fondasi kan. Jadi kalau kita melihat suatu bangunan, kita kan nggak mungkin langsung lihat wow cepat langsung rumahnya berdiri ya, tidak ya. Ataupun mungkin bangunannya dulu yang kita lihat baru fondasinya, tidak. Tetapi memang saya lihat di sini kamu memperkuat fondasi kamu ya. Saya lihat kamu di bidang usahanya bagus. Saya lihat juga kamu di bidang klien ya, mungkin mengutarakan ataupun pelayanan gitu ya, menjelaskan cara ya, artinya kamu dengan klien bagus ya. Saya lihat kamu merintis dari awal bagus ya, tetapi memang saya lihat kondisinya memang belum, tetapi setidaknya kamu sudah mengiklankan diri kamu, mengiklankan produk kamu ya. Ini kalau seandainya kamu berwirausaha, jangan pernah putus asa ya. Memang saya lihat di sini banyak orang toksik yang terkadang tidak mensupport ya. Ada pasangan juga menertawakan ataupun tidak mensupport ya, seakan-akan kamu punya kerja keras itu dipandang enteng, ataupun ada beberapa dari keluarga ya merasa bahwa kok bisa, emangnya bisa, kamu harus buktikan bahwa kamu bisa ya. Saya lihat di sini orang-orang toksik di sekeliling kamu banyak yang malah iri, malah mencibir ya. Kenapa ya? Sagittarius padahal tidak terlalu suka ini orang, tetapi malah orang itu suka kepoin Sagittarius ya. Baik buruknya mereka kepo aja. Tetapi kamu harus buktikan, keluar dari keterpurukan. Kalau memang kamu merasa bahwa kondisi saat ini bagus, silahkan ditekuni. Tetapi kalau tidak, cari peluang lain ya. Ini pilihan. Terkadang kamu takut mengembangkan potensi kamu karena rasa gengsi, rasa takut, rasa dibilang tidak mampu, rasa takut jatuh
Jangan ya, ingat kita jatuh itu ibaratkan memompa kita ya untuk bisa lebih bangkit ya, ataupun kita punya dipacu ya, artinya kita lebih kuat menjalani hidup ini ya dari kesalahan-kesalahan atau keterpurukan, dan dari keterpurukan itu pun kita bisa tahu bahwa siapa yang baik, siapa yang modus. Ya, pada saat kita terjatuh kan kita tahu siapa-siapa orang-orang mana yang sebenarnya tulus. Ya, dari situ, karena kalau kamu baik terus Sagittarius, universe kadang-kadang maksudnya pada saat kamu baik terus, pada saat kamu posisi bagus, orang semua kan pada sampai bertopeng pun datang. Nah, ini dari sekarang universe memberikan kamu terpuruk dulu supaya kamu bisa tahu bahwa mata kamu itu bisa melihat bahwa oh ini loh si A yang baik, oh ini loh si B yang baik, oh ini loh si C yang hanya datang pada saat maunya aja. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang kemarin ya, mungkin mencibir kamu, tidak bisa apa-apa, akhirnya dia datang kepada kamu untuk malah menawarkan bekerja sama, malah menawarkan minta bantuan dari kamu ya. Orang-orang itu yang mungkin dulu merasa bahwa lebih hebat dari kamu, lebih besar dari kamu ya, lebih tidak membutuhkan kamu, dan akhirnya saya lihat di sini bisa kamu membuktikan dia meminta bantuan kamu, walaupun seakan-akan kayak macam tidak terjadi apa-apa, padahal kamu berpikir bahwa uh, dulu kamu bikin saya bagaimana. Tapi memang Sagittarius orangnya empati ya, jadi walaupun musuhnya sendiri sudah bikin dia bagaimana, tapi kalau orang itu datang kamu tetap membantu ya. Ya jadi seakan-akan dimanfaatkan, kebaikan kamu tuh dimanfaatkan. Pada saat nanti kamu jatuh lagi ya memangnya dia ada kepada kamu. Ini bukan berarti saya mau bilang kamu harus harus tidak boleh berempati, tidak, tetapi maksudnya kita berempati pada orang yang tepat gitu. Terkadang kamu berempati pada orang yang salah. Ya, makanya saya bilang tadi kamu dimanfaatkan ataupun mungkin kamu dipandang enteng. Ya, karena ya itu, kamu tidak mempunyai power untuk diri kamu sendiri aja nggak tegas. Karena apa? Kamu terlalu kayak apa ya? PK-nya terlalu peka-peka, apa ya, yang terlalu empatinya ya, pokoknya gitu deh, bahasanya gimana ya, pokoknya saking saking baiknya kamu diremehin gitu ya. Ya mungkin ke depan kamu harus bisa lebih tahu bahwa orang-orang ini yang hanya memanfaatkan kamu, orang ini yang tulus pada kamu, intinya gitu aja. Sekarang kamu pilihannya di mana ya, silahkan ya. Dan saya pun ingin bilang kepada kamu bahwa berjuang itu terus ya. Terkadang kamu itu gini, uh, apa ya, kamu sudah di pintu gerbang kan, macam contoh kamu sudah mau buka usaha tapi ada kendala, kamu langsung sedih. Jangan, apalagi ada kata-kata yang tadi saya bilang, suara-suara sumbang yang mungkin menjudge kamu ataupun membuli kamu. Jangan, itu mental kamu diasah saat ini dari awal. Itu yang saya bilang, kamu bangun fondasi kan. Fondasi itu harus kuat, kering dulu, batunya kokoh, materialnya bagus, besinya bagus, supaya pada saat rumahnya jatuh kamu nggak goyang, rumah itu nggak cepat roboh. Intinya gitu. Dari sekarang tuh kamu tuh ibaratkan gini, malas menangis ataupun takut, galau ya, padahal ini sudah ada tanda-tanda ya bahwa ini akan ada keberhasilan, ada pentacles, ada koin keberuntungan, kunci ada, pintu pun sudah ada, tinggal kamu buka aja, malas gerak ya. Itu yang ingin disampaikan universe. Kalau memang kamu nggak mau berusaha ya hidup kamu akan terpuruk. Kamu harus bisa berusaha, bisa action, jangan mau ketergantungan pada orang, harus bisa yakin pada diri kamu sendiri ya. Jangan pernah melihat masa lalu, lihatlah masa depan ya. Jangan terlalu bimbang, jangan terlalu ragu. Ya memang kebimbangan, kita kadang-kadang itu harus lebih apa ya, lebih bijaksana untuk menyikapi ataupun mengambil keputusan. Kita harus telah dulu kan, apakah ini sudah benar atau tidak, karena memang kan Sagittarius kadang-kadang gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi jangan juga terlalu lama mengambil keputusan, akhirnya ujung-ujungnya ragu ataupun kamu minta pendapat dari orang toksik yang spesimis gitu. Ikuti kata hati kamu ya, jangan pernah ketergantungan sama orang, jangan berharap pada orang ya. Saya di sini ada yang berharap saya harus menjadi PNS, saya harus jadi ini, saya harus jadi itu. Pada saat tidak ini kabulkan, kamu sudah membuang-buang waktu kamu. Usia bertambah, rezeki tidak ini, tuntutan hidup bertambah ya. Jangan patokan pada satu, bukalah rezeki kamu di tempat lain. Kalau tidak ada rezeki di tempat A, ada tempat B, tempat C, tempat D. Yang penting kamu tekun, kamu tulus, kamu action, jangan mager ya. Kalau kamu malas gerak ya nggak bisa apa-apa ya.
Kamu harus bisa lebih artinya lebih jemput bola. Walaupun memang ada tekanan, ya tekanan itu memompa diri kamu kan, di mana-mana kan kita kan pasti, kalau kita mempunyai contoh saya baru bangun tidur tapi saya sudah berdoa bilang, Tuhan berikan saya pekerjaan, pasti kan ada tiba-tiba ada telepon, yuk kita kerja ini, ada project nih, pasti kan memang kita ada tekanan kan, dalam artian batas waktunya kapan, pelanggan puas atau memang itu tekanan, tapi tekanan dalam artian tekanan yang kamu suka karena project itu bagus, bukan tekanan karena dimarah, ya. Jadi harus bisa membedakan tekanan karena profesional dengan tekanan karena tuntutan yang membuat kamu tidak nyaman gitu ya. Ini harus bisa. Kamu perjalanan tidak ada yang mulus-mulus. Perjalanan itu selama semua lika-liku, dan sekarang itu dari kamu, lika-likunya itu bagaimana caranya supaya walaupun banyak halangan, hambatan, rintangan, tapi kamu bisa melewati itu, bukan kamu stuck dan mundur ataupun berhenti. Tetapi bagaimana caranya kamu mencari solusi dari permasalahan itu dan kamu bisa lanjut untuk menuju apa yang kamu mau. Itu yang ingin disampaikan universe. Ya. 2023 saya lihat di sini kamu karirnya bagus, cuman itu rasa malas, rasa takut, rasa cemas. Kamu bisa melewati itu semua, ke depan 2023 kamu akan bisa jadi orang hebat. Ya, malah di sini saya bilang ya, Sagittarius di sini bisa kaya menjadi kaya, miskin menjadi miskin. Karena itu yang tadi saya bilang. Kalau kaya dia bisa, dan ada pun juga kalau kaya kamu spesimis, kamu juga bisa jadi miskin. Ada pun juga yang miskin bisa menjadi kaya. Ya. Seimbang. Sekarang dari kamu, tentukan pilihan kamu. Kamu mau menjadi dari miskin menjadi kaya, ataupun sudah kaya menjadi kaya, ataukah miskin menjadi miskin lagi, atau kaya menjadi miskin. Itu pilihan. Karena resesi tahun 2023 nih dimana betul-betul ini ya, dipacu ya mental, bukan hanya duit aja. Kamu punya modal tapi kamu tidak bisa secara bersaing secara mental ya, apalagi sekarang kompetitornya pada kejam-kejam ya, persaingan tidak sehat. Sekarang dari mental kamu bisa, mental kamu dengan sendirinya duit itu akan, bantuan-bantuan akan datang dari berbagai arah. Yang penting kamu kuat dulu mental kamu ya. Strategi apa yang kamu harus capai ya. Buang rasa ketakutan, buang rasa kecemasan, buang rasa ragu-ragu ya. Itu yang membuat kamu tidak bisa maju. Apalagi ada masalah A, masalah B, masalah C yang membuat kamu tidak bisa maju ataupun tidak bisa fokus pada karir kamu ya. Saya di sini karir kamu bagus ya, tetapi itu yang saya bilang, rasa cemas kamu dibuang, rasa takut kamu dibuang ya. Ganti dengan keberhasilan. Saya bisa, saya berani, saya beruntung, saya penuh kelimpahan. Itu yang harus ada setiap pagi kamu ucapkan. Saya bahagia, saya beruntung, saya kaya, saya sehat ya. Jangan berpikir, wah ya ampun pagi ini aduh lesuh ya, badanku capek, sakit, stres, belum lagi pekerjaan numpuk ya. Ya kok hidup saya gini-gini. Itu pesimis. Bagaimana kamu mau berubah kalau dari pola pikir aja nggak bisa kamu rubah dulu? Pola pikir dirubah ya, lebih optimis, jangan pasrah ya. Lawan semua keterpurukan menjadi berkat ya, menjadi kesuksesan. Dengan cara apa? Dengan cara action, bergerak ya. Tuh, ini banyak halangan, hambatan, rintangan ya. Kamu harus gerak, kamu harus action. Kalau bisa ada senjata kamu ya. Ke depan kamu akan jauh lebih baik. Yang penting kamu gerak. Kamu tidak gerak ya sudah, kamu diam terpuruk di situ nih ya. Harus bisa bergerak ya, harus action, jemput bola. Ini kita bicara karir ya, harus jemput bola. Bukan kamu yang mau diantarkan bola ke kamu, nggak akan dapat. Banyak kompetitor yang mau kok, orang semua ada bersaing ya. Jadi sekarang kamu harus bisa lebih baik. Kamu ibaratkan gini, kamu sekarang tuh sudah dapat Sagittarius ini sudah ada dibukakan jalan. Sekarang kamu mau meraih itu tidak? Intinya gitu aja di tahun 2023 ya. Kesuksesan sudah ada depan mata, cara sudah ada, tapi kamu mau mengambil itu tidak, mau menerima itu tidak, mau gerak tidak. Nah itu aja ya. Tuh, kamu mau pergi tidak ke sana mengambil itu kesuksesan kamu ya. Saya lihat di sini kan ragu-ragu, lihat aja ke belakang, takut gagal ya, padahal universe selalu berserta kamu. Apa sih kurangnya Sagittarius di sini? Saya lihat cuman kamu saja yang membatasi diri kamu
Ya, semoga ke depan kamu bisa lebih percaya diri. Jangan takut, jangan ragu. Sagitarius orangnya pemberani, ya. Tapi jangan berani hanya bicara saya pemberani, tetapi mentalnya baru digertak dikit udah cemen, udah takut, ya. Jangan. Oke, itu yang saya lihat dari karir kamu ya. Sekarang saya mau lihat lagi dari keuangan, ya. Keuangan Sagitarius. Saya kumpulkan kartunya dulu. Oke, saya kocok kartu ya. Berikan energi kamu Sagitarius, kita ke keuangan ya. Tahun 2023. Oke. Keuangan kamu ya. Wow, saya lihat di sini ke depan bagus keuangan kamu loh Sagitarius ya. Saya lihat di sini kamu akan mendapatkan mungkin rezeki ya, entah pencapaian kamu ataupun klaim. Klaim artinya klaim apa ya? Mungkin ada sesuatu yang kamu klaim ya, kamu minta akhirnya didapatkan gitu loh. Klaim itu apa ya? Macam contoh asuransi gitu kan, ataupun BPJS ya. Akhirnya bisa, tetapi itu yang saya bilang, kamu harus bisa memanage keuangan itu dengan baik. Jangan sampai malah habis percuma ya. Kamu harus bisa putar. Ya, putarnya dengan cara apa? Dengan cara ya minat kamu di mana gitu. Ya, contohnya kalau seandainya aduh saya takut nggak bisa balik modal, saya belum bisa jualan, ini contoh ya. Ya kamu cari, kamu minat kamu di mana. Kamu contohnya mau jadi YouTuber, ya sudah, kamu sambil makan. Contoh nih kalau bidang kuliner ya, karena saya Sagitarius ini kan orangnya pencinta kuliner dan traveling ya. Ya kamu lihat di situ potensinya. Oh ya, saya mau makan daripada dibandingkan saya makan kita kan butuh makan. Ya kamu juga bisa berkarya dengan makan itu. Dengan cara kamu bikin vlog. Nah, tuangkan dalam sebuah karya. Nah, itu intinya kan gitu. Banyak sedikitnya biarlah views yang menentukan baik buruknya kamu. Kalau seandainya views kamu belum bagus, berarti dibenahi gitu. Dalam artian jangan habis percuma kan, itu yang saya bilang, memanage keuangan dan baik. Kalau pun seandainya kamu ragu ya, tapi kan kamu tetap mengeluarkan uang untuk beli makanan. Dibandingkan kamu keluarkan beli makanan tapi tidak dapat apa-apa, mendingan setidaknya kamu ada bikin vlog, tetapi membuat vlog hasilnya sedikit tetapi ada, dibandingkan sama sekali tidak ada. Nah, itu maksud saya ya. Jangan pernah ragu, aduh saya mau ini bikin vlog tapi saya malu muka saya dimunculkan. Ya kalau gitu nggak usah pakai muka dimunculkan ya. Ini contoh kalau kamu nggak pede ya. Kan sekarang ada mukbang itu yang cuman mulut sambil makan-makan, yang penting suaranya dengar, ini contoh ya. Ya gitu aja, cari solusinya ya. Aduh saya nggak pede kalau muka saya ataupun mungkin body saya atau apa, nggak usah. Cari yang, kalau gitu, kalau memang nggak suka mukbang ya lain aja, ataupun yang pekerjaan lain selain YouTuber. Nah, ini contoh saja sebagai YouTuber, karena sekarang kondisinya saya ambil dari lagi up ya, di YouTube itu sekarang kondisi bagus ya, energinya bagus seperti gitu, TikTok dan macam-macam ya. Dari situ kamu live atau apa, jualan-jualan gitu, kamu di rumah bisa menghasilkan duit, dibandingkan kamu keluar rumah cari pekerjaan, ujung-ujungnya uang habis di bensin, uang habis di make up, di pakaian, kamu nggak dapat apa-apa. Makan pun kadang-kadang Senin Kamis untuk memenuhi penampilan, tapi hasilnya nol ya. Ini contoh ya. Mendingan di rumah tapi berpenghasilan, tidak mengeluarkan apa-apa ya, gitu ya. Contoh kalau di YouTube sehari 100.000 atau 150 ya, contoh nih. Di YouTube kamu berpenghasilan contoh minimal 50.000 per hari. Dikalikan sebulan, tuh kan, dibandingkan kamu keluar malah mengeluarkan 50.000. Intinya gitu. Kita harus cerdas ya. Kamu bikin konten bisa ditonton sampai bertahun-tahun. Kalau konten kamu masih ditonton, intinya kan gitu. Ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan dengan yang kamu mau, yang di lainnya gitu. Karena saya bawa di YouTube, TikTok, karena sekarang media hiburan ya seperti gitu yang lagi up
yang energinya bagus sesuai dengan masa saat ini ya. Maaf ya, di luar anjing saya ribut ya. Ada tamu mungkin gitu ya. Raihlah apapun yang kamu inginkan. Ingat, bakat kamu tuh banyak ya, rezeki pun akan banyak. Yang penting kamu action, kamu mau berjalan di kaki sendiri, berjalan tanpa pegangan, tanpa tongkat, tanpa bantuan dari orang lain. Itu kamu akan bisa. Kamu ngerti, maksudnya gini, kerja itu yang kamu sukai, yang kamu bisa tanpa bantuan orang lain. Nah itu, walaupun kamu nanti terjatuh, kamu bisa berdiri dengan kaki kamu sendiri. Kamu bisa cepat bangkit dibandingkan kamu ketergantungan sama orang. Toh contoh, kamu ketergantungan sama perusahaan bangkrut, ya sudah, kamu juga ikut bangkrut, bingung kerja apa, karena tidak bisa percaya diri ya. Lebih raihlah dan pekerjaan-pekerjaan yang kamu dapatkan ke depan, carilah pekerjaan yang kamu sukai, carilah pekerjaan yang kamu mampu ya. Mampu ini ada dua, mampu di tenaga dan mampu di biaya. Itu aja ya, harus bisa bagus ya. Kalau memang tidak bisa, ya jangan ambil pekerjaan itu ya. Yang mampu, yang akhirnya nanti jadi beban pikiran, yang kamu mampu ya, supaya energinya bagus. Pikiran itu energinya kurang bagus. Kenapa? Karena merasa tertekan. Bagaimana kamu mau bahagia kalau kamu posisinya tertekan ya. Universe juga berpesan, kalau memang kondisinya sekarang banyak orang-orang toksik yang datang kepada kamu ataupun lingkungan kamu toksik, berani pergi aja dari lingkungan itu. Contohnya pasangan yang menghabis-habiskan uang kamu, ataupun sahabat yang terlalu ketergantungan tinggal minjam-minjam duit, tinggalkan orang itu ya. Ataupun saya lihat di sini ada yang punya piutang nggak dibayar-bayar, kamu tagih, dan habis itu kamu tagih dengan cara apa? Dengan cara lebih tegas, tagih tiap hari kalau bisa ya. Ditagih aja belum tentu dia bayar, apalagi kamu tidak tagih, dia pura-pura lupa dan anggap udah lunas. Ini contoh, karena memang saya di sini banyak orang toksik di sekeliling Sagittarius yang mau memanfaatkan keuangan Sagittarius saja dengan modus iming-iming persahabatan, iming-iming cinta, iming-iming kerjasama ya. Hati-hati. Di tahun 2023 orang tahu bahwa kamu itu baik, kamu itu bagus, kamu itu tulus ya. Dia memanfaatkan ketulusan kamu. Ini hati-hati, belajar dari pengalaman terdahulu. Soal pinjam meminjam uang jangan, apalagi bicara contohnya pasangan ataupun barusan kenalan ya, baru mau pinjam uang. Itu sudah modus, kamu sudah bisa tahu bahwa itu orangnya itu tidak baik untuk kamu. Kalau seandainya dia betul-betul mau menyayangi, mencintai kamu tulus apa adanya, dia akan berjuang untuk kamu, bukan malah dia mau memperdaya kamu ya. Sagittarius tuh kadang-kadang bucin ya, jadi gampang dikibulin ya. Nggak usah terlalu peka-peka aneh-aneh ya, karena orang di sekarang ini kondisinya lagi terpuruk, jadi kadang-kadang bermuka dua ya. Kondisi kamu baik-baik saja dia datang, pada saat kamu tidak baik mereka tendang kalian ya. Jadi hati-hati, itu yang saya lihat ya. Jadi berdayakan apa yang kamu mau, pintu akan dibukakan kalau kamu mau mengetoknya. Dalam artian, apa yang kamu mau kamu akan mendapatkan kalau kamu action ya. Uang pun begitu ya, karena kita mendapatkan uang kan pasti ada timbal baliknya dengan keringat. Nah itu, kamu harus berkeringat dulu baru bisa menghasilkan uang. Uang sudah dapat, uang besar malah nih yang akan diberikan kepada kamu. Yang kecil-kecil pada pental, kamu akan menerima koin yang besar tuh. Jadi harus bisa optimis, harus bisa jauhkan pikiran-pikiran yang negatif dan pikiran-pikiran pesimis. Kamu harus selalu optimis. Tujuan kamu di sini raihlah, gerak ya, gerak pelan-pelan, yang penting gerak. Pasti dengan suatu saat nanti kamu akan mendapat sampai di tujuan kamu. Intinya gitu. Kerja keras, optimis, yakin ya, yakin pada diri sendiri. Jangan minta-minta pendapat dari orang-orang mental kerupuk ya. Kamu minta saran dari orang yang pengecut, baru kamu mau meminta bahwa oh nanti saya akan sukses. Kamu salah orang ya. Carilah orang yang pemberani, carilah orang yang tegas, carilah orang yang betul-betul bisa kamu harapkan dalam mensupport kamu. Setidaknya mungkin kalau dia tidak bisa memberikan arahan kepada kamu, setidaknya dia jadi pendengar yang baik, tidak ngeluh. Tapi memang disarankan dengarlah diri sendiri, berharaplah kepada universe, mintalah kepada universe ya, jangan berharap kepada manusia. Karena manusia itu hanya titipan ya, universe memberikan ke dia, dititipkan ke dia untuk diberikan ke kamu. Jadi jangan berharap bos saya akan memberikan ini, bos saya akan ini. Nggak usah, berharap aja kepada universe, minta. Dengan begitu universe akan memberikan hidayah kepada pimpinan kamu kalau seandainya kerja kamu bagus, untuk diberikan jabatan ataupun gaji yang naik ya, seperti gitu ya. Jadi tahu caranya, harus tahu, jangan sampai salah tempat
ya, salah posisi, ya, akhirnya buyar. Sagitarius terkadang melihatnya di sini, padahal kamu tidak tahu bahwa oh ini loh kuncinya di sini. Ini hanya sekedar pintu, ya. Nah, tapi kita harus cari kuncinya mana supaya pintu itu ya bisa dibuka. Ya, kamu tuh cuman buka, oh itu tahu kunci pintu ya sudah kita buka, nggak bisa tertutup. Ya sudah kamu stop depan pintu itu tuh. Padahal sebenarnya kamu yang harus sekarang itu cari kuncinya. Oke, kunci. Saya sudah mempunyai kunci. Sekarang saya cari pintunya. Bukan kamu cari pintu dulu. Kunci kamu sudah di depan pintu tapi pintunya terkunci, ya percuma aja. Jadi cari pertama itu yang saya bilang, harus caranya. Terkadang kamu salah pemahaman, ya. Mengartikan oh orang ini baik, orang ini tulus, padahal sebenarnya orang itu toksik, ya. Malah orang yang mungkin marah, tegas, yang mungkin kamu bilang dia toksik, padahal sebenarnya mereka itu peduli sama kamu. Mereka bicara tegas begitu, bicara kasar ataupun itu menurut mereka bukan kasar, tapi bimbingan buat kamu supaya kamu bisa lebih maju. Tapi kamu mengartikannya mereka marah, mereka kasar, mereka tidak empati, padahal mereka sangat empati pada kamu. Jadi gitu, ya, jangan salah kaprah, karena orang Sagitarius terlalu lugu, ya, gampang dikibulin, ya. Harus bangkit. Ingat, sesuatu yang baik belum tentu yang jahat belum tentu, artinya yang sesuatu yang kamu anggap jahat belum tentu jahat, ya, dan yang baik belum tentu baik. Jadi harus pintar-pintar memilih, ya. Keuangan bagus, yang penting kamu gerak. Intinya gitu, sama kan yang pertama di karir kan, berarti connect, ya. Jadi kamu gerak, kamu akan mendapatkan. Intinya gitu aja. Oke, kita lihat di percintaan, ya. Percintaan Sagitarius. Saya ini kartu dulu. Oke, Sagitarius, percintaan kamu, berikan energi kamu, ya. Oke. Percintaan Sagitarius. Oke, Sagitarius, saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang akan menikah, ya, ataupun akan juga berpisah, ya. Tetapi saya lihat di sini berpisah dalam artian ada yang mau balik kepada kamu. Dia menawarkan lagi hubungan, ya. Ya itu, padahal kamu ada juga yang meninggalkan kamu dengan triparty, ya. Saya lihat di sini tapi lebih banyak yang datang kepada kamu, ya, karena dia melihat kamu sudah baik-baik saja. Modus, ya. Intinya gitu, ya. Adapun yang saya lihat di sini datang pernah meninggalkan kamu, ya, sudah berpasangan, datang menawarkan cinta ataupun menawarkan mau bersama lagi karena anak, ya, alasan anak, ya, padahal sebenarnya dia mau kehidupan yang mapan karena dia tahu bahwa kamu itu tulus dibandingkan dengan selingkuhannya dulu ataupun tripartinya, ya, ataupun pasangan saat ini. Toh kalau seandainya dia datang kepada kamu, ini pun saya lihat ada cinta lama, ya, cinta, ya, artinya gini, dia sudah berpasangan, kamu sudah berpasangan, tapi masih mau TTM. Ini gimana nih? Pesona kamu terlalu berarti atau bagaimana, Sagitarius? Ibaratkan kamu sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan, tapi masih mau berhubungan masih menghubungi Sagitarius. Wah, repot nih. Nggak usah bermain api, Sagitarius. Kalau memang bukan untuk kamu, jangan, ya. Karena saya lihat nanti ada timbul masalah, ya. Mungkin kamu merasa bahwa iya kita berteman saja, tapi jangan, ya. Berteman ada batasnya. Kalau memang dia single nggak jadi masalah, kamu single juga tidak jadi masalah, ya. Artinya single dengan single, jangan kamu juga sudah berpasangan, dia single, kamu bermain api, nggak usah, ya. Saya lihat di sini juga ada yang mau memanfaatkan Sagitarius. Hati-hati dengan cinta. Jadi itu yang tadi saya bilang, ya, kamu sudah baik-baik saja dan dia mau datang kepada kamu untuk menawarkan hubungan. Hati-hati karena dia mau duit kamu tuh, ya. Hati-hati, ya, karena ya itu mungkin kamu sepi, kamu baper, dia datang, ya. Dan saya lihat juga di sini ada yang hamil
dihamili ya, tanpa tanpa apa tanpa tanggung jawab. Hati-hati juga, itu yang saya bilang tadi, hati-hati pokoknya untuk cinta di bulan 2020, tahun 2023, hati-hati ya. Orang datang dengan berbagai modus ya, karena dia lihat kamu sudah bisa menjadi pribadi yang mandiri ya. Kamu harus bisa tahu bahwa mana orang-orang yang tulus, mana orang-orang yang tidak tidak tulus kepada kamu ya. Karena di sini juga, walaupun saya bilang di sini orang lama saja mau datang ke kamu yang sudah pernah menyakiti kamu, apalagi orang baru yang belum kamu kenal. Nah, kalau orang lama kan kamu sudah tahu bahwa oh ini karakternya kurang bagus, ini contoh kalau dia meninggalkan kamu ya. Tetapi kalau orang baru ini harus kamu hati-hati, karena saya lihat di sini orang baru ini pintar berbicara, pintar mengambil hati kamu. Jangan sampai kamu baper ya. Kamu tergiur karena kesepian, tergiur janji manisnya mau menikahi kamu, ataupun apa ya. Jangan, ujung-ujungnya dia pinjam uang. Pokoknya intinya gini, Sagitarius, eh, keluar daripada pasangan sah ya. Kalau seandainya kamu masih dalam tahap hubungan, baru dia sudah meminjam uang, itu sudah konsep apa, sudah tahu bahwa dia punya modus ya. Jadi kamu sudah bisa melihat bahwa ini tidak cocok buat saya dan harus hentikan. Walaupun dia, saya akan ganti loh, saya akan ganti. Nggak boleh. Ingat, satu hubungan itu kita bisa tahu bahwa orang ini baik, orang ini tulus, orang ini akan memperjuangkan saya dengan cara dia memperjuangkan dirinya dulu. Dia tidak bisa memperjuangkan dirinya, artinya dia pinjam-pinjam uang apa ya, nggak usah. Berarti kalau seandainya besok ya ada pasangan ataupun orang baru ataupun siapa pinjam uang ke kamu, kamu sudah tahu bahwa orang ini tuh pemalas. Intinya gitu aja, bagaimana dia mau menafkahi saya, bagaimana dia mau melindungi saya kalau dirinya saja dia nggak becus. Itu dalam tanda kutip seperti gitu ya. Jangan kamu terlena, oh iya saya bantu kamu ya, dengan iming-iming akan bersama. Ngapain kamu mau bersama dengan orang yang benalu? Percuma. Kita itu mau seirama, sefrekuensi. Memang di awal sekarang belum rasa, tapi nanti pada saat kamu sudah terlalu apa ya, sudah menjalani kehidupan bersama, sudah menjalani kehidupan yang panjang, baru kamu pasti akan tertekan. Karena ibaratkan kamu sudah banyak menginvestasi untuk dia, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena dia anggap kamu gampangan ya. Begitu terus, pada saat dia butuh dia datang, pada saat dia tidak butuh dia pergi. Intinya gitu. Makanya dari sekarang kamu harus tegas pada diri kamu, jangan mau dibegitukan. Ini ada pasangan, ini ada orang baru ya. Ada juga tidak menawarkan cinta tetapi menawarkan PHP ya. Ujung-ujungnya ya mengajak kerjasama, tapi dengan ketampanannya kamu ataupun kecantikannya kamu tergiur ya, memberikan supaya mungkin ke depan kamu bisa berhubungan dengan dia lebih dekat. Nggak usah ngajak investasi lah macam-macam, ujung-ujungnya nanti ditipu atau ketipu ya. Seperti gitu, harus bisa lebih menentukan posisi kamu. Energi kamu itu lebih bagus kalau kamu tidak punya beban. Itu yang tadi saya bilang kan, jangan sampai keuangan dengan karir kamu ter ter apa ya kalau dibilang tidak bisa berjalan dengan baik karena masalah percintaan. Karena itu yang tadi saya bilang, di percintaan dengan keuangan kan, kamu harus gerak, harus action. Bagaimana mau action kalau hati lagi sedih? Nah ini karena berantai kan. Jadi dari pertama itu dari hati kamu dulu. Kalau hati kamu fresh, pikiran kamu fresh, uang itu akan datang ya. Cinta baru akan datang, orang hebat akan datang, orang baik, orang tulus akan datang, pekerjaan akan bagus ya. Semua berantai dari hati dulu. Hati kamu bersih. Kalau hati kamu penuh dengan tangisan ya bagaimana, percuma. Itu frekuensi bawah. Yang akan datang itu penipuan, air mata, kebencian, sakit hati. Karena kamu sekarang hati kamu di frekuensi bawah. Tapi kalau frekuensi kamu di frekuensi atas, yang akan datang itu kebahagiaan, kelimpahan, kemewahan, rasa sukacita, rasa bersyukur. Itu ya. Orang-orang baik pun toh kalau tidak ada cinta, setidaknya keluarga baik-baik aja. Mendapatkan cinta dari keluarga, mendapatkan cinta dari anak, mendapatkan cinta dari sahabat. Jangan kamu berpatokan pada lawan jenis ya. Lawan jenis ngapain kalau membuat sakit hati, membuat pikiran, ujung-ujungnya kita yang berkorban. Setelah kita banyak berkorban buat dia, pada saat kita terpuruk dia pergi ya. Nggak usah terlalu ini. Kalau memang tahu bahwa dia bisa bertanggung jawab akan dirinya, pasti dia akan bisa bertanggung jawab dengan diri kamu
Ya bagaimana dirinya saja dia nggak bisa urus, dia mau urus kamu, ya itu repot itu. Harus bisa pakai logika ya. Untuk masalah percintaan, masalah apa sekarang, universe berpesan kamu harus lebih bagus pakai logika. Jangan pakai perasaan dulu. Di 2003 pakai logika terus, ya. Pakai perasaan itu kamu hancur, ya karena kondisi sekarang lagi kondisi resesi global ya, seluruh dunia ya. Jadi sekarang pakai logika, perasaan-perasaan tuh nanti dari belakang. Kamu terlalu banyak perasaan, akhirnya dikibulin. Jangan, belajar dari pengalaman, intinya gitu aja. Ya, orang akan datang banyak yang akan datang menawarkan cinta. Sekarang cinta asli atau cinta palsu, nah itu yang harus kamu hati-hati. Jangan sampai kamu masuk perangkap mereka. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan dari ini ya. Saya mau lihat lagi pesan universe. Saya ambil 5 kartu. Apakah masih ada pesan universe untuk kamu Sagittarius? Satu, dua, tiga, empat, 5 kartu ya. Oke, itu universe bilang berbahagia ya, bahagiakan diri kamu. Andalkan universe dalam segala hal ya. Berharap kepada universe tuh ya, berharap pada universe. Pikiran kamu itu harus optimis, jangan pernah pesimis. Bahagiakan diri kamu ya. Apa ya kalau dibilang ini tuh ibaratkan jangan ketergantungan sama orang. Kalau kamu bekerjalah yang kamu happy ya. Jangan bekerja dengan ini ibaratkan kuda, ini ibaratkan macam perusahaan kan. Jadi kamu itu harus bisa berdiri sendiri biar biar pada saat perusahaan jatuh atau apa, kamu masih bisa bangkit untuk diri kamu sendiri, tidak terpuruk ya. Dan selalu berhati-hati ya. Ingat, ini ibaratkan gini, kamu bebas ya, tetapi tetap harus waspada ya, karena kompetitor di sekeliling kamu tuh banyak orang-orang yang mengintai, banyak orang-orang yang kita tidak tahu kondisinya apa, dia baik atau buruk. Tetapi universe berpesan hati-hati aja ya, karena memang saya lihat di sini banyak yang mengintai kamu, punya modus mendekati kamu tuh karena modus aja ya. Hati-hati ya. Percaya diri, berikan yang terbaik untuk diri kamu, cintai diri kamu, sayangi diri kamu ya. Tidak usah terlalu menyayangi atau berharap kepada orang-orang yang di masa lalu yang sudah pernah menyakiti kamu. Walaupun mungkin dia akan mau balik kepada kamu, kamu harus berpikir dulu, dia sudah berulang kali bikin kamu atau tidak. Kalau memang baru pertama kali membuat kesalahan, oke, kamu bisa memberikan dia kesempatan. Tetapi kalau sudah 2-3 kali sampai seterusnya diulang-ulang terus, ngapain kamu memberikan kesempatan lagi? Nggak usah, cut. Walaupun kamu sayang dia, ingat, kamu cut ya, nanti orang yang lebih baik akan datang, sudah disediakan ya. Jangan berfokus pada si A, si B, si C. Orang toksik kamu bertahan dengan ketoksikannya ya, atau kamu nggak bisa berkembang ya. Andalkan universe, lalu berserah kepada universe ya. Kamu tuh terkadang itu jauh dari universe, terkadang cuman casing aja beribadah, tapi intens dengan universe tidak ada ya. Kamu harus bisa lebih mendekatkan diri pada dia. Nggak usah pergi ke rumah ibadah kalau hati kamu tidak terkoneksi. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini Sagittarius kebanyakan ikut kata orang, pergi rajin ibadah, tapi kamu dengar manusia, dengar apa ya? Contoh ya, ustadz, pendeta, biksu, itu kan manusia. Kamu memang bisa mendengarkan mereka, oke, tetapi hati kamu tidak menerima universe seutuhnya gitu loh. Maksudnya cuman didengar aja, tapi diresapi nggak ada. Padahal sudah dari dari orang pilihan ya, perwakilan dari universe, tapi cuman sekedar didengar. Makanya ini yang universe pesan ya, sudah nggak usah pergi kemana-mana, tapi memang niat kamu untuk mendengarkan suara universe antara kamu dengan dia langsung, nggak usah diwakilkan ya. Mungkin itu yang saya mau readingkan ya. Semoga resonate, dan saya doakan semoga di tahun 2023 kamu juga sukses, kamu baik, hidup kamu lebih berkelimpahan ya. Dan kamu tuh harus juga action, karena saya sudah memberikan kisi-kisi, universe sudah kasih wejangan juga kepada kamu, dan doa juga ya. Saya memberikan doa juga kepada kamu ya. Sekarang kamu berikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri dengan cara berpikir positif dan banyak gerak ya, banyak gerak. Kalau kamu tidak banyak gerak, kamu tidak banyak berpikir, ya sudah, hidup kamu terpuruk ya. Itu sih yang saya bisa readingkan, dan semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar kedepannya saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.